warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amdadna bi asrarihi wa anwarihi wa bikum amin. Coba beda habis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alihada faslun jining paneka faslun. A'lalu sholati kini dunya untuk sholat. Isnani paneka dua. An-naumu setom tidur. Wan nisyanu ban lopah. Wan nisyanu ban lopah. Bon. Di udzur-udzurnya sholat itu ada dua. Pertama adalah tidur. Ketika seseorang tidur sebelum masuknya waktu, kemudian sampai tidurnya itu melewati waktu sholat, maka meninggalkannya sholat karena tertidur sampai lewat waktu tidak sah. Akan tetapi ketika seseorang tidur sudah memasuki waktu sholat sudah masuk, kemudian tidur sampai waktu sholat habis baru bangun, maka orang tersebut adalah meninggalkan sholat karena tidur di waktu masuknya sholat, kemudian hingga bangun di luar waktunya sholat, akhir waktunya sholat habis, maka meninggalkan sholat karena tertidur tersebut hukumnya maka wajib diqadha. Sholatnya wajib diqadha. Paham ya? Paham. Kemudian yang kedua adalah lupa. Ketika seseorang lupa tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka orang tersebut tidak berdosa. Akan tetapi sholat yang ditinggalkan itu harus diqadha. Harus diqadha. Apa dasar bahwa orang yang tidur termasuk bagian dari udzur sholat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa fin naumi tafritun, innamat tafritu ala man lam yusallis sholata hatta yadkhula waktul ukhra." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, laisa fin naumi, tada fin naumi dalam asaren tafritun, ponapa enteng, innamat tafritu angin pastena enteng panika alaman ing atase orang lam yusolli seta asolat pasiraya man as-solat ada ke solat hatta yadkhula waktul ukhra, sampai masuk waktu selain. Nikah dasar bahwa tidur itu termasuk udzur-udzurnya sholat, dengan catatan
tidur menjadi uzurnya sholat manakala seseorang itu tidur sebelum masuknya waktu. Misalkan seseorang bekerja atau seseorang keluar dari sekolah jam 10:30, kemudian tidur, itu kan belum masuk waktu zuhur, ya. Dari saking payahnya sampai bangun setelah sholat asar, jadi sholat zuhurnya sudah ditinggalkan, maka tidak berdosa. Nah, kemudian apabila tidurnya itu masuk waktu, maksudnya waktunya sholat sudah masuk, misalkan tidur sebelum melakukan sholat isya. Sholat isya itu waktunya panjang, ya, berkisar kalau WIB itu waktu 19 jam 7. Kemudian orang tidur, sudah masuk waktu sholat isya sampai bangun waktu subuh, ya. Sebelum melakukan sholat isya seseorang itu tidur dan meyakini bahwa tidurnya itu tidak akan bangun, maka orang yang meninggalkan sholat karena tidur dan tidurnya sudah masuk waktunya sholat, maka orang tersebut dosa. Meninggalkan sholat dosa, tidur pun dianggap dosa. Jadi punya dua dosa. Pertama, dosa karena tidur di waktu masuknya sholat, kemudian dosanya disebabkan meninggalkan sholat. Bagaimana caranya? Orang yang melakukan dosa, berbuat dosa, maka hendaklah bertaubat, membaca istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim. Jadi andaikan seseorang meyakini tidak akan bangun, ya, atau meyakini akan bangun setelah waktunya sholat keluar, maka lebih baik melakukan sholat terlebih dahulu dibandingkan tidur. Paham ini kan? Paham gitu? Nah, jangan banyak-banyak tidur. Kenapa? Orang banyak tidur itu memotivasi kepada fakir, apalagi tidur waktu pagi, setelah subuh tidur, lain dari waktu subuh banyak tidur. Maka orang yang sering tidur, banyak tidur, mempengaruhi kepada kefakiran. Fakir itu banyak, fakir ilmu, fakir rezeki. Jadi usahakan jangan banyak tidur, apalagi waktu subuh. Dibandingkan tidur, lebih baik olahraga pagi-pagi juga. Jangan tidur pagi-pagi, coba tidur. Paham nih kan? Bisa dipahami. Jadi kesimpulannya, uzurnya sholat itu ada dua. Satu adalah tidur, kemudian yang kedua adalah lupa. Kalau seseorang lupa, tidak berdosa meninggalkan sholat, namun wajib diqadha. Bagaimana cara niatnya qadha? Misalkan sholat zuhur yang ditinggalkan, maka caranya berniat qadha seperti ini: usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadha'an lillahi ta'ala. Jadi bukan adaan.
usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadha'an lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat seraya diqadha karena Allah Ta'ala. Begitulah caranya mengqadha sholat. Jadi tidur dan lupa itu termasuk udzur-udzurnya sholat. Jangan banyak tidur. Karena orang banyak tidur itu mempengaruhi, memotivasi kepada kefakiran, baik fakir ilmu atau fakir rizki. Rizki napa sakone? Biasanya banyak karena banyak tidur. Akibatnya apa nikah? Rezekine sakone, ilmu tak tuli nangkep. Ini gara-gara banyak tidur. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, coba sebelum diakhiri baca dulu ayat. Ya, coba ayat dibaca. Ya, Rifqah. Terus. Ya. Apa? Ya. Sebelum ditutup, kami tanyakan hasilnya. Ya. Hasil pemahaman yang dipelajari pada saat ini. Coba ID uzur-uzurnya sholat itu ada berapa? 1. Bagus. 2. Lupa. Saya tanyakan, Hafiz, andaikan seseorang tidur sudah masuk waktunya sholat hingga berakhir waktunya sholat hingga habis, bagaimana hukumnya? Hukum meninggalkannya bagaimana? Berdosa. Meninggalkan sholat hukum tidurnya dosa. Rifqah, kemudian Rifqah saya tanyakan, orang banyak tidur dapat mempengaruhi kepada apa? Dapat mempengaruhi pada kefakiran. Karena banyak tidur mempengaruhi kefakiran, maka jangan banyak-banyak tidur. Jangan sering tidur. Sudah baca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.